Selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan, Shalom. Biarlah sukacita Tuhan mewarnai sepanjang ibadah pagi hari ini. Dalam rasa syukur kita menghampiri Tuhan karena berkatnya, karena pemeliharaannya sepanjang hidup kita di satu minggu ini. Baik saudaraku dikasih Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Engkau adalah Tuhan yang heran, Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Dan kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyerukan iman kami bahwa Engkau dahsyat, bahwa Engkau besar dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan
pulang dengan membawa sukacita yang di Tuhan nyatakan dalam setiap hati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau menyanyi dengan penuh sukacita, kami mau menyanyi dengan penuh kemenangan, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami segala janji-janji-Mu yang agung dan ajaib untuk kami bawa dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Lawat kami, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus.
kita bahwa firman-Nya tidak pernah gagal. Saudaraku, saya memberikan waktu serta kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bersaksi atau mengisahkan kasih Tuhan dalam sepanjang tahun 2025. Ada? Jika tidak ada, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun masalah masih ada, walaupun gunung tidak menggoncang, gunung tidak berpindah, tetapi kasih setia Tuhan kekal selamanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat,
sungguh baik dan teramat baik. Karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu hari ini kami ada, yang kami bisa lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang paling indah dalam kehidupan kami ketika kami bersyukur kepada-Mu. Thank you Lord. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kepada firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap umat Tuhan yang membuka hatinya untuk kepada firman-Mu. Berkat yang baru Tuhan nyatakan dan mukjizat itu terjadi. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus tak baik sampai hari ini, katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, spesial minggu ini berbicara tentang kesehatan, saudaraku. Orang yang sehat adalah orang yang bisa melakukan banyak hal. Bukan berarti orang yang sakit tidak bisa melakukan pekerjaan, tapi pekerjaannya pastinya tidak maksimal. Katakan maksimal. Nah, maksimal itu excellent, saudara. Maksimal itu sempurna. Maksimal itu sesuatu yang kita lakukan sampai batas limit, melebihi kuota. Ya kan? Oleh sebab itu, yuk dicek kesehatan kita. Sebelum kita tahu kesehatan jasmani kita, kita perlu cek kesehatan rohani kita. Ya kan? Apakah saya punya kompetensi? Artinya, apakah saya berkompeten untuk berbicara tentang kesehatan? Ya. Ada banyak orang berpikir itu selalu dari sudut pandang apa yang dapat ia tangkap dan ia pahami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak selalu ilmu yang dimiliki seseorang itu dapat diaplikasikan. Sekali lagi, Mas Rian punya latar belakang ijazah sarjana. Sekarang pekerjaannya masih di bidang yang sama. Oke. Diva, ya, latar belakang sekolahnya di teknik sipil pembangunan. Coba jadi ganti-ganti tak? Ya kan, teknik bangunan. Ya kan? Ibaratnya bisa jadi kerjaannya ada di lapangan, kerjaannya ada di borongan, ya kan? Tapi sekarang yang dikerjakan apa? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ada yang jelas-jelas sarjana kedokteran, kerjaannya malah jadi YouTuber. Ada yang jelas-jelas sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, pekerjaannya jualan. Ya, ada yang sarjana perikanan di situ. Saya sarjana pertanian, saudara. Pada nggak percaya kan kalau saya sarjana pertanian, tapi saya bisa jadi pendeta. Kalau dibalik, saya sarjana teologi, saya bisa jadi petani. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar membuka wawasan kita, membuka pikiran kita. Yuk mari kita cek kesehatan rohani dan jasmani. Ya, sebelum jasmani kita cek kesehatannya, kita perlu cek dulu kesehatan rohani. Ya,
Nah, dalam slogan sebuah olahraga yang sudah terkenal, mensana apa? Mensana? Mensana? Apa tadi? Sano gitu ya? yang pelan-pelan Pak. Mensana in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Saudara coba berpikir, apakah hari ini aku sehat-sehat saja? Apakah saudara baik-baik saja? Yakin? Apakah saudara sehat-sehat saja? Apakah saudara sehat? Kok nggak ada merah-merahnya, Is? Batunya habis, masih ada di mana? Pangabatan. Ininya, bukan itunya. Nah, ini lampunya nggak ada. Nah, bagaimana ini? Nah, ini artinya tidak baik-baik saja dan tidak sehat-sehat saja. Meriang namanya, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau tahu seberapa kita punya kesehatan tentang rohani kita dan tentang jasmani kita. Ya, orang yang mau sehat jasmaninya juga harus sehat rohaninya. Jangan sehat badannya tapi rohaninya sakit-sakitan. Jangan hanya rohaninya yang sehat tapi jasmaninya sebenarnya terpatahkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti orang yang punya hati yang selalu bersuka cita harusnya sehat. Tapi di dalam tubuh yang sehat belum tentu jiwanya ada. Amin. Banyak orang yang sehat jalan-jalan tapi rohaninya gak sehat. Buktinya apa? Gak ada. Iya kan? Berarti rohaninya gak sehat. Hanya jasmaninya yang sehat, saudaraku. Nah, kalau saudara itu baik-baik saja, saudara sehat-sehat saja, berarti saudara tidak perlu cek kesehatan. Saudara sudah sehat, saudara sudah baik, tidak punya masalah, no problem. Ya, berarti mulus, lancar seperti jalan tol, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, bukan orang sehat yang memerlukan perawat, dikatakan, tetapi orang sakit. Ya, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Siapa di antara kita orang berdosa? Berarti pas saudara ketemu Yesus. Ya, kalau saudara orang benar, gak cocok ketemu Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Jadi sudah pas kalau di tempat ini ada banyak pendosa. Betul nih? Kalau dia orang benar, tempatnya bukan di sini, ya. Nah, tetapi orang berdosa supaya mereka apa? Bertobat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ending daripada ya orang ketemu Tuhan Yesus hidupnya berubah. Pertobatan itu membuat kehidupannya berubah. Katakan berubah, saudaraku. Berubah. Jadi orang yang ketemu Yesus rohaninya sehat.
orang yang ketemu Yesus jasmaninya sehat. Kenapa bisa jadi sakit? Ya itu salah sendiri. Bisa jadi kesalahan orang lain. Ya kan? Kenapa? Hari-hari ini banyak orang terjadi pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kesalahan siapa? Kesalahan sendiri bisa. Tapi yang jelas, ya itu ada andil orang tua. Minum, ya kandungan kalsium apa kalium? Kalsium. Itu efektif diminum pada waktu masih kanak-kanak, bukan pada waktu sudah tua. Jadi kalau sudah tua umur 50 tahun dijejelin kalsium itu rentan kena asam lambung. Ya kan? Gak kuat deg-degan. Kenapa? Itu obat keras, saudara. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang sehat tidak perlu dokter, tidak perlu tabib. Tapi orang yang perlu dokter, perlu tabib, perlu perawat itu adalah orang yang sakit, saudara. Jadi Yesus datang memberikan jawaban, Yesus datang memberikan solusi. Tapi ada banyak orang tidak mau menerima jawaban, tidak mau menerima solusi. Tapi ia tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Mendapatkan jawaban. Aneh gak kira-kira? Yesus datang untuk memberikan jawaban dan solusi. Tapi ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetap berdoa supaya mendapatkan jawaban. Ada yang miringnya gimana? Ya. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih? Ada banyak orang menolak cara yang diberikan Tuhan. Ia ingin menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Tuhan ya jawab sesuai dengan keinginanku dong, gitu kan? Iya kan? Padahal ketemu Tuhan itu jawaban saudaraku yang dikasih. Tapi banyak orang tidak mau ketemu Tuhan. Ada yang sudah punya keberanian ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan ada dua versi, ya kan? Versi yang pertama, ketemu Tuhan itu perjumpaan pribadi, itu namanya pertobatan, bertobat di sini. Ya, bertobat ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tersentuh oleh Tuhan, hidupnya berubah. Versi pertama. Versi kedua, ya, ketemu Tuhan itu ya pulang, saudaraku. Nah, seringkali saudaraku yang ketika ditanya kita mau pulang atau tidak, kita masih menolak, nggak mau lah, nanti aja lah. Aku masih suka di sini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mau pulang kapan saja, di mana saja, itu urusannya tuh Tuhan. Yang menjadi urusan kita adalah bertobat dari apa? Dosa. Saudaraku yang dikasih, ini cek masing-masing, kita cek kesehatan rohani kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kita langsung cepat, latihan badani terbatas gunanya, ya. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ternyata banyak orang sehat badannya, jiwanya nggak sehat. Latihan badani terbatas gunanya. Banyak orang kebanyakan olahraga mati. Banyak orang kebanyakan olahraga duitnya habis. Saudara, kalau saudara mau menjadi seorang ahli trainer fitness, ya, latihan berapa jam dalam satu hari sudah punya dikasih Tuhan. Dan bukan hanya sekedar olahraga, gizinya harus seimbang. Kalau gizinya tidak seimbang, yang terjadi avitaminosis, kekurangan vitamin, kekurangan gizi,
dan menjadi rusak badannya. Makanya kalau orang yang olahraganya berat, dia butuh asupan yang banyak. Saudaraku, kalau olahraganya banyak, asupannya sedikit, Indomie seleraku gak cocok. Fitness minimal ya dada ayam, ya kan, untuk pengganti otot yang di sini yang kedut kan ya. Tapi kalau Indomie digini-gini gak gerak-gerak, saudara. Ya, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Katakan dalam segala hal. Jadi sudah paham manfaat ibadah. Ya, manfaat ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan hanya sekedar nonton pertunjukan. Saudaraku, saya baru nonton sebuah video cuplikan. Ada seorang hamba Tuhan yang memang dia dipakai oleh Tuhan untuk berbicara soal penyembahan. Dia berbicara soal penyembahan di dalam sebuah ibadah Kristen di gereja. Ya, dia ngomong kayak gini, ayo jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Menyembah dipaksa. BL ya. Menyembah itu urusan. Kamu mau menyembah Tuhan, kamu mau nangis, kamu mau tepuk tangan, itu urusan pribadi. Kalau yang komando dari atas ini, ayo saudara, cingrat, itu entertain, pertunjukan. Kalau saudara senang, saudara bergerak. Kalau saudara gak senang, saudara diem aja mainan HP. Ya, jadi ke gereja tidak jauh beda dengan nonton konser. Apakah ibadah ada gunanya dalam segala hal? Enggak, pulang-pulang sakit hati. Loh iya toh? Masa tadi lu? Wah, kok sing diwasti malah pakaiane. Ya, harusnya bukan yang diingat firman-Nya apa, yang diingat apa, kesalahan-kesalahan kecil yang tidak ada gunanya, saudaraku. Nah, saudaraku, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hari ini, besok, minggu depan, kapan lagi? Bulan depan, mungkin tahun depan, ya, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, saudaraku, diberkatilah engkau di bumi dan di surga, atau kembali di surga dan di bumi. Upahmu besar di surga. Di bumi enggak? Upahmu besar di bumi dan surga. Nah, iya kan? Kalau saudara cuma punya harapan sesuatu yang ada di surga, mending berangkat sekarang. Loh iya toh? Karena Tuhan Yesus yang sudah dari surga, dia turun ke bumi. Ya kan? Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus sembuh di sini. Rohaninya harus sembuh. Ya, ketika kau mengandalkan Tuhan, upahmu selain besar di surga juga besar di bumi. Bisa jadi berkat. Kalau upah di bumi kecil gak bisa jadi berkat. Saudara, amin. Masalah itu Pak. Terus yang benar gimana? Ya, kita mau jadi berkat tapi gak bisa karena upah kita kecil. Ya, makanya upahmu besar di surga dan di. Nah, itu aja mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang akan datang maupun hidup hari ini, saudaraku. Ya kan?
Kalau urusan makan hari ini, bukan nanti. Di surga udah nggak ada makan-makan. Ya kan? Kalau urusan makan-makan di sini, saudaraku yang jadi lapar. Baik, saudaraku yang dikasih Allah. Doa saya, saudara-saudara, ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Amin. Tapi ingat, itu masih koma, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya, oh kamu jangan sehat, kamu sakit aja. Nah, setiap orang tua yang waras, dia akan berdoa untuk anak cucunya, menantu. Masuk gak? Anak, kok langsung biasa anak cucunya, menantunya lupa. Anak, menantu, cucunya. Nah, saudaraku, sehat, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Artinya, saudara kalau mau hidup yang baik-baik saja, bukan berarti tidak punya masalah, karena hidup ini penuh dengan masalah dan kita adalah orang-orang yang bermasalah. Amin. Kayak gak suka ya kita orang-orang bermasalah. Kita semua itu orang-orang bermasalah. Ya, kenapa? Karena setiap kita selalu punya keluhan-keluhan, ya. Baik itu keluhan kepada Tuhan maupun keluhan kepada orang lain, keluhan kepada diri sendiri. Istri saya tadinya, ya ibaratnya, Mas ada jaket tebal nggak? Kenapa? Aku mau pakai. Kenapa? Dinginan. Oh, berarti sedang tidak baik-baik saja dia. Ya. Tapi di dalam jiwa yang sehat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh, kok hiburan aja itu. Ya. Imanmu menentukan pendapatanmu. Amin. Imanmu menentukan hasil yang engkau dapatkan. Saudaraku yang dikasih, jika kau percaya, beriman kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Walaupun gunung itu tak berpindah, kau usah kurang kerjaan pindahin gunung. Itu tugasnya kontraktor. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita percepat. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi kita perlu cek rohani kita. Apakah kita sedang patah hati dan terluka? Penyakit rohani kebanyakan orang sumbernya adalah dari hati, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika orang sudah patah hati dan terluka, bisa jadi dia akan balas dendam, dia akan marah-marah, dia bisa menjadi pemfitnah, dia bisa menjadi penghasut, dia bisa menjadi pembunuh yang keji. Gara-gara apa? Patah hati. Lagunya gimana ya? Aku tak patah hati. Setia lagi kan? Ya, terluka membuat orang melarikan diri karena terluka, tidak mau mendekat, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang harus sembuh, karena orang yang masih patah hati, masih terluka hatinya, berkat itu tidak akan bisa diterimanya dengan sukacita. Ya kan? Harusnya ketika patah hati, puji Tuhan dapat yang baru. Lihat kan? Kalau bersyukur dapat pengganti. Ya, makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu penyakit rohani kita itu adalah karena kita itu
luka, patah hati dan kecewa membuat kita ingin balas dendam. Kita ingin membuat orang lain jatuh. Kita ingin membuat orang lain menderita. Padahal Yesus datang untuk membebaskan orang dari penderitaan. Tapi kita membuat orang lain jadi menderita. Sakitnya double-double, saudara. Ya. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya. Makanya orang yang patah hati itu tidak bisa bergembira, saudaraku. Ya, tidak bisa bersorak-sorai, ya. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Wah, sedih. Aku sedih, Agus, aku sedih. Masih ingat? Pada waktu viral-viralnya aku sedih. Aku sedih, gitu kan? Dia mengerang. Padahal sekarang walaupun dalam kondisi buta, mungkin ada secercah sinar dalam matanya. Wah, dia live streaming setiap hari, saudara yang dikasih Tuhan. Ada yang gak paham ya siapa aku ya? Ya sudahlah. Iya. Dan kamu akan menangis karena patah semangat, saudaraku. Ya, orang yang sakit rohaninya, sakit jiwanya itu bisa karena terluka, ya, bisa karena sedih, ya, karena putus asa, ya. Jadi hati-hati kalau saudara sudah mulai putus asa, putus harapan, tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup yang normal, kecuali datang pada Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan sama Yesus. Kalau satu hari aja los dari Tuhan Yesus, kita terperosok, saudara. Nah, apakah bisa? Bisa. Nggak ada yang susah. Kalau tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, berarti tidak ada yang susah sebenarnya, walaupun kita bikin susah, saudara. Jadi harus sembuh dari yang pertama tadi apa? Patah hati, luka batin. Terus dari kesedihan, dari putus asa. Wah, itu berat-berat itu, saudara. Ya. Duh, aku udah males lah ya. Kayaknya apa yang kukerjakan, apa yang kuusahakan tiada gunanya. Akhirnya apa? Diem saja. Itu putus semangat, patah semangat, patah arang. Orang yang patah semangat, patah arang, tidak ada orang yang bisa menyambungnya lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Sudah mati rasa. Nah, coba kita cek, apakah kita sedang patah hati, apakah kita patah semangat, putus asa, apakah kita sedang bersedih, apakah kita sedang terluka, apakah kita sedang aku patah hati. Oke. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali jangan patah hati. Kayak gak ada yang lain katanya, gitu kan? Bukan itu maksudnya, saudaraku. Patah hati di sini, hatinya itu sudah hancur, ya. Hatinya itu sudah tidak utuh, saudaraku. Orang patah hati ketemu orang patah hati, ya kayak saya dengan istri saya. Kayak Bunia sama Pak Bambang, kira-kira betul nggak? Orang yang patah hati ketemu dengan patah hati, loh ya, kan akhirnya robek-robek ya. Yang robek itu tidak bisa menyatu dengan full, saudara yang dia. Makanya patah hati itu harus sembuh, saudara. Supaya apa? Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu. Laki-laki yang masih seperti itu, dia doanya terganjal sampai pelapor. Tuhan mandek.
Tuhan mandek. Ya. Kenapa? Ada hati yang belum beres. Janganlah patah hati sekali lagi. Nah, saudaraku, maka tidak ada, ini penyakit yang berbeda, rohani, ya. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Masih percaya ayat ini, saudaraku? Halo. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Masih percaya ayat ini? Halo? Ada banyak orang itu hanya milih ayat-ayat yang enak-enak, sudah yang dikasih Tuhan. Tapi ketika dibenturkan dengan kalimat ayat yang seperti, maka tidak akan ada orang miskin di alam. Lah nyatanya aku masih miskin kok, Pak. Kalau kerjaan kita meminta-minta kepada orang lain, itu jelas-jelas. Tapi ketika engkau menjadi orang biasa-biasa, tapi jarang sekali dalam hidupmu ya meronta-ronta untuk mendapatkan belas kasihan orang lain, berarti engkau adalah orang kaya. Dalam kekuranganmu engkau masih bisa berbagi hidup dengan orang lain. Dalam kekuranganmu engkau masih bisa sharing hidup dengan orang lain, berarti engkau diberkati. Ya. Maka tidak akan ada orang miskin. Jadi penyakit rohani kita merasa bahwa kita harus dibelas kasihani oleh orang lain, saudara. Oh, kalau gitu aku anak raja dong. Oh iya, gitu kan. Pede. Lah tapi anak raja kok kelakuannya bukan kayak anak raja. Ya iya. Nah, bingung lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan itu pasti menggenapi apa yang Dia ucapkan. Tidak ada orang miskin. Masalahnya banyak orang tidak percaya. Bukan berarti gini, orang kaya raya itu tidak sama dengan orang diberkati. Sekali lagi, orang kaya raya itu tidak sama dengan orang yang diberkati. Jadi orang yang diberkati itu statusnya melebihi orang kaya raya, ya kan? Mereka tidak bisa makan pinggir jalan, tidak bisa keluyuran kemana-mana, ya kan? Kalau mau mah bebas, ya bebas, gitu kan? Bisa makan di pinggir jalan, bisa makan di rumah makan mahal, rumah makan sedang, rumah makan pinggiran, bisa. Bisa nggak makan? Hah? Bisa nggak makan? Bisa nggak makan? Nah, cocok. Nanti perhitungannya di luar ya. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik. Kita dengar-dengaran apa kata Tuhan yang ada dalam Alkitab, apa buku petunjuknya. Jadi masalah pertama adalah ketika orang berbicara dengan hatinya. Masalah kedua, rohaninya tidak beres karena berbicara mindsetnya, pikirannya, bahwa kalau saya ikut Tuhan itu harus punya segalanya. Padahal ibadah itu berguna untuk apa tadi? Sedalam segala sesuatu. Masih kurang cukup? Kalau saya sih cukup ya. Marian nunggu. Kurang gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya server ya.
Baik, saudaraku. Masihkah kita percaya bahwa firman Tuhan ini kebenaran yang hakiki? Ada pedoman buku petunjuk, manual book, bahwa apa yang sebenarnya yang Tuhan mau itu ada di sini, saudara. Tapi ada banyak orang menolak untuk mengerti hal itu. Nah, itu berarti ada rohaninya tidak sehat, saudara. Terus selanjutnya, saudaraku, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ya, rentetan dari patah hati dan kawan-kawan itu karena ada pahit hati. Pahit hati itu apa? Kepahitan, saudaraku. Ya, makanya Roh Kudus itu kenapa memakai lambang burung? Burung apa? Hah? Merpati apa dada? Oh, sama sedang. Ya, saudara tahu nggak sih kalau burung merpati atau burung dara itu tidak punya empedu? Tahu nggak? Nggak tahu? Atau baru tahu? Nggak ada, burung dara itu nggak ada empedunya, saudaraku. Ya kan, maka Tuhan memakai perlambang burung merpati atau burung dara. Nah, di situ Roh Kudus dipakai untuk dilambangkan sebagai untuk membereskan kehidupan kita supaya tidak ada kepahitan. Orang yang didiami Roh Kudus, dia terbebas dari kepahitan. Jangan ngomong saya dipenuhi Roh Kudus tapi pahit hati, kasihan banget itu. Ya, Roh Kudus, Kau hadir di sini, gitu kan? Gimana maksudnya? Roh Kudus, Ku mengasihi, tapi masih pahit hati, saudara. Itu sakit rohaninya. Orang yang sakit rohaninya berkatnya sulit, saudara, yang dikasih ya. Jadi harus sehat ini. Pahit hatinya harus dibebaskan dan terjerat dalam kejahatan. Orang yang pahit hati cenderung akan melakukan kejahatan. Percaya? Yes, punya pengalaman kepahitan? Enggak ya? Susah ya? Atau nggak mau jujur? Nah, yang terakhir. Loh iya loh, saudara. Nah, termasuk ini yang harus dibongkar, saudara. Kalau kita mau terbuka, maka rohani kita menjadi sehat. Seringkali kita mengubur dalam kisah kelam kita. Pokoknya hanya aku dan Tuhan yang tahu, saudara. Sulit orang yang hidup seperti itu. Dia sulit punya kawan baru, sulit punya sahabat yang mesti, saudara. Karena apa? Ada benih racun dalam kehidupannya, jadi tidak sehat rohaninya, saudara. Nah, percepat. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat jahatmu. Semua penyakit rohani akan menimbulkan niat jahat. Ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan berdoalah kepada Tuhan. Oh, kita sudah berdoa tiap hari, Pak, tapi nggak sembuh-sembuh. Lah dipendem dewek, lah mau ngomong banyak kaleng bocor. Lah, saudaraku, pastikan saudaraku tidak ada kaleng yang tertutup. Pasti rahasia kita pada akhirnya akan ketahuan dan kedengaran orang. Mau ditutup-tutupi serapet-rapetnya, pasti nanti suatu ketika akan muncul ke permukaan. Ya, oleh sebab itu lebih baik open heart, open mind, open Mouth. ya itulah, ya kan? Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus. Orang yang tidak lurus hatinya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada hakmu di situ. Jadi kalau mau sehat rohani kita harus sembuh rohani kita, saudaraku.
sebisa mungkin walaupun sakit, ya kan? Orang mau sehat ya sakit lah, Bapak Ibu ya, apalagi kalau yang sedang mengalami terapi, ya pasti mengalami ada rasa sakit ketika menjalani terapi. Makanya banyak orang-orang tua ketika menjalani terapi dalam kesehatannya dia nggak mau. Kenapa? Sakit. Yang tadinya diajak jalan, ya kan? Diajak jalan mau kan? Tapi giliran langsung didudukan di kursi roda, enak ada yang dorong. Lu iya bang, hati-hati loh, kursi roda itu kenyamanan. Maka jangan punya cita-cita. Ya mau lebih baik goes rodanya, jangan duduk di kursi roda. Kenapa? Harus ada orang yang mendorong. Nah, sudah biar di sini dikatakan tidak ada bagian atau hak kita dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus. Orang yang tidak lurus hatinya di hadapan Allah tidak mendapatkan bagian. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percepat, saudaraku. Saat kita butuh pertolongan, yang kita harapkan seringkali kita mendapatkan pertolongan. Tapi ada kasus di Alkitab bahwa saat seseorang membutuhkan pertolongan, yang ia lakukan justru lebih dahulu menolong orang lain, saudara. Dan pada akhirnya hidupnya ditolong oleh Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Saudara baca keseluruhan di 1 Samuel pasal 22. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dia dikejar-kejar sama Saul. Saul kepahitan, ya kan? Hasil daripada pahit hati dia ingin membunuh Daud, ya kan? Cemburu dengan Daud, ya kan? Ketika Daud itu dielu-elukan oleh banyak orang, nah si Raja Saulnya ini cemburu, ya. Ada kecemburuan sosial. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Wow, ada banyak orang mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Dia dikejar-kejar oleh Saul, Daud, dia melarikan ke Gua Adulam. Malah dia kedatangan tamu, saudaraku. Kebanyakan tamu itu banyak, ya. Orang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, ditagih debt collector, ya. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Berapa orang? 400 orang sedang bermasalah, berkumpul mendatangi Daud yang bermasalah. Lah, nyombe lagi dalam masalah. Kenapa kalian datang padaku? Ini ya, menolong sebelum ditolong. Sudah, kayaknya ini gak bagus banget ya. Harusnya aku ditolong duluan, kalian suruh nolong orang lain. Kayaknya gak bagus banget dari saya. Tapi Alkitab memberikan fakta bahwa ketika Daud memberikan pertolongan kepada 400 orang bermasalah, justru di situ ia punya kekuatan untuk menjadi orang benar. Saudara, ya, di hadapan dan hidupnya diberkati. Maka 400 orang itu menjadi orang-orang ring satu. Kalau gitu, Daud ini dalam perkumpulan orang-orang benar apa orang-orang jahat? Loh, orang jahat ketemu Tuhan dibenarkan, amin. Kalau orang benar, ya, dia malah merasa nggak butuh Tuhan. Ya,
Oleh sebab itu hari ini saudaraku, mari kita sama-sama cek kesehatan rohani kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pak Victor maju saja. Saya jadi teringat sebuah lagu saudaraku, yang ini menjadi lagu yang saya sukai. Tapi baru-baru terakhir ini saya merenungkan lagu ini saudaraku ya. Ternyata berbeda apa yang saya pahami dahulu dengan apa yang saya pahami saat ini saudaraku ya. Lagunya Inilah Rinduku, Pak. Ku berikan hatiku. Belum ya Pak ya? Ku berikan, kerendahan Pak. Saya harus cerit masalahnya. Di mana Pak? Hatiku, kalem saya Pak, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya mengatakan, mengucapkan ku berikan hatiku dan jiwaku, saudaraku yang sadar nggak ketika di dalam kalimat itu berarti ketika saya mau hidup saya benar, hidup saya mau lurus dan sehat, maka semuanya akan kuberikan kepada Tuhan. Lagu ini enak, tapi banyak orang tidak menghayatinya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, itu artinya hidup kita berikan kepada Tuhan supaya apa? Sehat, saudara. Jadi orang yang sehat itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Atau mungkin masih kerinduan, seperti baik pertama. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku.
hidupku Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu. Atau kita masih menjadi seorang penipu ulung. Kita berkata, Tuhan, hidupku kupersembahkan kepadamu, tapi kita nggak mau apa yang Tuhan mau. Kalau hidup saudara diserahkan kepada Tuhan, maka yang urus siapa? Tuhan. Kalau hidup kita pertahankan, maka kita akan mengurus diri sendiri. Sudah saatnya, saudara yang dikasih Tuhan, kita mengubah paradigma kita supaya apa? Kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak patut kita kerjakan hari-hari berikutnya, supaya rohani kita sehat dan jasmani kita juga sehat. Saudara yang dikasih Tuhan, doa secara pelan-pelan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku mau menjadi apa yang Engkau mau. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini kepada petugas kolektan untuk maju ke depan, dan mari kepada kita, setiap kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap persembahan yang akan kami berikan untuk-Mu Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat saudaraku, baru aja diajarin semangat, jangan patah semangat. Nah, harus semangat hidup ini, walaupun dunia tidak menjanjikan apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita selesai ibadah, kita ada cek kesehatan, dan nanti ada orang-orang lingkungan dari RT gereja, kurang lebih 10 orang, kalau nggak lebih ya, kalau nggak ada tambahan. Saudara pastikan bahwa di situ saudara bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang dari luar. Oke, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, ada yang baru hari ini. Kemarin saya punya kontak, Pak, besok ibadah jam berapa? Jam 10. Gak ada ya. Oh, sudah berkali-kali pendeta dibohongin. Besok saya mau datang ibadah, Pak. Muncul satu pertanyaan, Pak, saya mau tanya, kalau pelayanan itu bebas untuk umum atau gimana, Pak? Bebas untuk umum, tiap orang boleh naik, kok enak? Orang baru datang langsung naik. Ya enggak dong. Orang-orang yang mau pelayan itu orang-orang pilihan. Oh, dipilih ya, Pak? Ya iya dong. Berarti orang yang dipilih itu orang hebat. Kan begitu toh? Nah, tidak sembarangan.
Oh bebas untuk umum, lah kan bebas untuk umum, orang baru lewat di dalam gereja langsung Mas Latif pinjam gitarnya gitu kan. Kan nggak lucu. Katanya Kristen sudah bertahun-tahun masih tanyanya kayak gitu saudaraku. Mens sana in corpore salah. Salah. Oh tadi nggak sehat ya jiwanya. Oke nggak apa-apa. Tapi begitulah ya. Ketika kita mau jadi berkat ternyata ada banyak sekali halangan yang kita hadapi saudara. Tapi tetap bersukacita. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nanti dilayani oleh anak-anak remaja menginjak pemuda dewasa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam berkat nama Yesus. Hari ini kami berdoa minta urapan-Mu, kuasa-Mu turun ke memakai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya tangan-tangan anak-Mu yang melakukan pekerjaannya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mukjizat dalam berkat nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan itu hadir dalam apa yang kami kerjakan. Kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu terjadi dan banyak orang menerima berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara